Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Mereka tidak memiliki banyak harta, namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu tawa tiga anak kecil yang selalu menghidupkan rumah mereka. Anak pertama berusia 5 tahun, cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Anak kedua, 4 tahun, manis, polos, dan gemar bernyanyi. Dan si bungsu baru 1,5 tahun. Tawa mungilnya selalu mencairkan suasana. Bagi orang tuanya, ketiga anak itu adalah dunia. Bagi tetangga, mereka adalah cahaya kecil yang membawa keceriaan di sekitar. Namun, di balik ketenangan itu, ternyata ada hati yang diliputi amarah. Seorang tetangga sering merasa kesal pada orang tua mereka. Hal-hal kecil menjadi besar. Bisikan emosi berubah menjadi bara yang sulit dikendalikan. Dan pada suatu hari, bara itu meledak menjadi peristiwa kelam. Dalam sekejap, tawa yang biasanya terdengar dari rumah itu berubah menjadi jeritan dan tangisan. Tiga cahaya kecil itu terenggut begitu cepat. Kampung kecil yang biasanya ramai dengan suara riang anak-anak mendadak senyap. Orang-orang berlarian, menutup mulut seakan tak percaya bahwa kejadian begitu kejam berada di depan mata mereka. Pipi mereka pun basah dengan air mata. Seakan-akan waktu berhenti, dunia seakan runtuh bagi kedua orang tua itu. Bayangkanlah, kehilangan bukan hanya satu, tetapi 3 buah hati sekaligus. Dalam sekejap, orang tua itu bukan hanya kehilangan anak, tetapi juga kehilangan tawa, kehilangan masa depan, kehilangan harapan yang pernah mereka rajut. Namun, di tengah luka yang begitu dalam, ada sesuatu yang membuat mereka tetap berdiri. Mereka tidak memilih untuk membalas dengan kebencian. Mereka tidak membiarkan dendam menguasai hati mereka. Mereka hanya bisa mengendahkan tangan dan berkata lirih, "Tuhan, titip anak-anak kami dalam pelukan." Tragedi ini bukan hanya kisah duka sebuah keluarga, tetapi juga untuk pelajaran seluruh bagi warga kampung dan teman-teman sekalian. Orang-orang mulai menyadari betapa berbahayanya amarah yang tak terkendali. Mereka mulai lebih peka pada emosi tetangga, lebih berhati-hati dalam ucapan, dan lebih tulus dalam menjaga hubungan. 3 anak itu, meski singkat hidupnya, telah menjadi guru bagi banyak orang. Mereka mengajarkan bahwa waktu bersama keluarga begitu berharga, bahwa kasih sayang harus ditunjukkan hari ini, bukan ditunda esok, dan bahwa amarah hanya akan melahirkan penyesalan yang abadi. Dan kini, setiap kali orang tua itu duduk, mereka selalu berdoa, mereka selalu berkata, "Anak-anak kami memang sudah tiada, tapi cahaya mereka tetap hidup. Cahaya itu kini ada di dalam hati kami, dan kami akan terus bersinar untuk orang-orang yang ingin belajar tentang arti cinta, arti kesabaran, dan arti pengampunan." Demikianlah kisah tentang 3 anak kecil yang kini dikenal sebagai 3 cahaya. Dari tragedi lahir inspirasi, dari luka lahir penguatan, dari kehilangan lahir cinta yang lebih luas bagi sesama. Mereka mungkin tidak lagi hadir secara fisik, tetapi cahaya mereka akan selalu hidup di hati setiap orang yang mengenang mereka. Sebab kasih tidak pernah benar-benar mati. Kasih selalu menemukan jalan untuk tetap bersinar. Kisah ini saya ambil dari kisah nyata. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dan bisa belajar dari kisah ini. Segitu saja kisah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.